Butir-butir deklarasi panitia percepatan Provinsi Tapanuli. Sejumlah elemen masyarakat dari Kabupaten Samosir, yang dikoordinatori Ketua PPPT Kabupaten Samosir Naris Sitanggang, tampak hadir dalam mendukung dan mendesak pemerintah, untuk segera mewujudkan terbentuknya Provinsi Tapanuli, pada acara deklarasi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, di Gedung Serbaguna Tarutung, Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Kedatangan mereka disambut dengan hangat melalui tortor Batak, oleh Ketua Panitia Acara Deklarasi PPPT Binten Simorangkir dan tim. Dukungan lainnya juga berdatangan dari elemen generasi muda Tapanuli lainnya. Mereka meminta dan berharap kepada Presiden Jokowi dapat mewujudkan Provinsi Tapanuli. Pada kegiatan acara juga menggema lagu Otano Batak dan Gondang Sabangunan. Berikut pembacaan naskah Deklarasi Percepatan Provinsi Tapanuli, yang dibacakan Sekretaris PPPT Yonge Sihombing, dan pernyataan Ketua Umum PPPT JS Simatupang. Informasi ini disampaikan Samosir TV. Butir-butir deklarasi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli di Gedung Serbaguna Tarutung, Tapanuli Utara, Sabtu 29 Oktober 2022. Pertama, bahwa kami Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli adalah warga negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa kami Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli melanjutkan perjuangan pemangkasan pendahulu pembentukan Provinsi Tapanuli. 3. Bahwa kami Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli dari semua untuk semua suku bangsa Indonesia, Pro Deo et Patria, for God and for Indonesian country. Bahwa kami Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli yakin dan percaya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Provinsi Tapanuli pasti terwujud dan disahkan. 5. Bahwa kami Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli berkomitmen penuh mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Yang keenam, bahwa kami Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli berkomitmen sungguh-sungguh proaktif berkontribusi pasca terbentuknya Provinsi Tapanuli. 7. Bahwa kami Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli berkomitmen mendorong Provinsi Tapanuli pasca terbentuk menjadi provinsi yang mandiri dan menjadi provinsi garang dan terang di tengah negara Republik Indonesia bahkan dunia. 8. Bahwa kami Panitia Provinsi Tapanuli bersatu
bersehati, santun, berintegritas untuk mengawal percepatan Provinsi Tapanuli. Yang terakhir yang 9, bahwa kami panitia Provinsi Tapanuli berjanji untuk mengajak dan merangkul serta melayani seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Provinsi Tapanuli yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tarutung 29 Oktober 2022. Hormat kami deklarator Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli atas nama JS Simatupa SH CRDT selaku Ketua Umum dan saya sendiri Yonge Sikoplik SEMA selaku Sekretaris Jenderal dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Demikian butir-butir deklarasi ini. Shalom, horas, horas, horas. Baik, terima kasih teman-teman media. Saya minta yang pertama, hasil wawancara ini jangan diedit kalau memang ada apa-apa. Ya, jelaskan seterang-terangnya bahwa percepatan Provinsi Tapanuli itu harus dilaksanakan dengan damai dan tidak meninggalkan sedikit pun dalam peraturan negara ini. Waktu dekat, panitia akan bekerja keras membuat kembali permohonan. Sebenarnya kalau bahasa hukumnya bukan permohonan, permintaan. Permohonan Provinsi Tapanuli sudah dimohonkan oleh para pendahulu, sehingga terjadi itu moratorium, terjadi itu ambles. Nah, panitia sekarang, generasi sekarang akan meminta moratorium tersebut untuk dibatalkan, seperti yang dilakukan pemerintah terhadap Kaltara, Bagel, khususnya juga saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Jadi permintaan kita untuk mencabut moratorium terhadap ambles yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah terdahulu terhadap permintaan Provinsi Tapanuli secara tertulis pasti, sehingga saudara-saudara kita dari semua kabupaten pendukung kita minta hadir, jangan ada yang tertinggalkan. Bahkan semua juga, kalau saya tidak silang, mudah-mudahan sampai itu pemberitahuan baik media maupun surat kepada para pendahulu, para pahlawan Pemerintah Provinsi Tapanuli. Kita minta tidak ada yang ditinggalkan. Kalaupun kami lupa, jangan merasa ditinggalkan. Jadi kita ini adalah meneruskan perjuangan dari pemerintah yang terdahulu dengan cara style demokrasi juga yang tidak bertentangan dengan hukum. Dan ingat, kita tanamkan di bangsa kita generasi juga jangan pernah lupa apalagi meninggalkan sejarah. Ya, kita harus taat kepada peraturan sejarah yang disebut kalau orang pintar orang bijak. Apapun peraturan negara ini itu bersumber dari hukum adat. Provinsi Tapanuli dilandasi dengan adat. Kalaupun kami kurang melakukan adatnya, meminta para senior mengajar, meminta para senior mengunci dengan dalam doa supaya permohonan dari generasi terdahulu dapat terkabul. Kami hanya meneruskan permohonannya kepada pemerintah. Apakah dalam pembentukan Provinsi Tapanuli sudah mendapat dari dukungan dari perantau Batak yang ada di beberapa daerah untuk saat ini, Pak? Saya inginkan dari seluruh bangsa Batak yang sekarang ini masih mempunyai iman dan hidup hampir mencapai 90%. Maluannya kita mengatakan 99%. Ya, untuk mendukung ini. Walaupun terkadang agak sedikit ragu mencetuskannya, saya inginkan itu. Ya, teman-teman kita bekerja dalam tempo 1 bulan ini grup WA terbesar di dunia, bisa mencapai ribuan. Tanpa meminta kesan dan pesan, mereka ingin dipagi dan ingin berkarya bersama.
Ya, saya kira itu, kalaupun ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Justru perbedaan pendapat ini membangun semangat kita untuk menyatukan. Ya, tetapi jangan mengatakan bahwa semua pekerjaan terdahulu ditinggalkan oleh panitia sekarang. Tidak. Kami meneruskan pekerjaan para prakarsa yang dimohonkan oleh mereka. Sekarang kami meminta moratorium itu dicabut. Sedikit Pak, tambahan Pak. Tadi Pak dalam sambutan Bapak terungkap bahwa panitia juga akan mengadakan seperti deklarasi dan gondang sambungan di setiap kabupaten yang mendukung Provinsi Tapanuli. Seperti apa Pak bentuk kegiatannya Pak? Sudah dimulai di Kabupaten Tapanuli Utara. Mudah-mudahan panitia saya mempunyai kekuatan dengan dukungan dari semua stakeholder. Siap. Putra-putra di kabupaten. Kami yakinkan, saya yakinkan dalam waktu dekat mungkin karena kita jarang siap. Apakah saya nanti hadir dalam pilih kalian? Saya minta panitia khususnya di Medan melakukan ini di setiap kabupaten. Sehingga animo ini kita diskusikan, kita sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, khususnya kepada Bapak Wakil sebagai Ketua Otonomi Pemekaran Kabupaten dan Provinsi. Saya yakin orang tua itu berdua menunggu hari ini. Masalahnya sekarang, mari kita mulai dulu dengan hajat kita, mari kita mulai dulu dengan doa kita, mari kita mulai dengan budaya kita. Ingat pesan saya, Pak Jokowi sudah 5 kali datang ke Silangit. 5 kali loh, Pancasila. Kalau dia tidak cinta dengan Tapanuli, ada 2 yang perlu kita ini. Pertama, Pak Jokowi dengan Ibu senang memakai etnik budaya Batak. Yang kedua, Presiden yang ada di negara ini 5 kali ke Kalimantan tanya beliau. Yang 3 terakhir, dia pernah tidak senyum melihat